Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang unsur periode 3 yang beranggotakan Nova Raffi Syafiq, Rezi Fatur Rahman, Ragna Naila Andini, Naso Fadila, dan Rizky Khairani. Nama unsur periode 3 terbagi menjadi 8, yaitu natrium dengan lambang unsur Na, magnesium dengan lambang unsur Mg, aluminium dengan lambang unsur Al, silikon dengan lambang unsur Si, fosfor dengan lambang unsur P, sulfur dengan lambang unsur S, klorin dengan lambang unsur Cl, dan argon dengan lambang unsur Ar. Sifat periodik unsur. Harga keelektromagnetifan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar dan sebaliknya. Artinya, unsur tersebut semakin mudah membentuk ion negatif dan semakin sukar membentuk ion positif. Dari kiri ke kanan, sifat non-logam unsur periode ketiga semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh harga keelektronegatifannya yang semakin besar sehingga semakin mudah membentuk ion negatif. Tabel atas sifat periodik unsur-unsur periode ketiga. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari kiri ke kanan, jumlah elektron valensi semakin banyak dan jumlah kuliahnya tetap. Akibatnya, jari-jari atom semakin kecil dan semakin sukar melepaskan elektron. Energi ionisasinya semakin besar. Terdapat penyimpangan energi ionisasi untuk atom Mg dan P dan dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektron valensi atom unsur-unsur tersebut. Atom dengan orbital terisi penuh atau setengah bersifat stabil dan memiliki energi ionisasi yang besar. Sifat fisik unsur periode 3. Baiklah, bisa dilihat, ini adalah tabel yang menunjukkan sifat fisik unsur periode ketiga. Dan setelah tabel ini, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai tabel ini. Baiklah, yang pertama, dari data pada tabel di atas dapat diamati secara umum keteraturan sifat fisik unsur periode ketiga. Yang pertama, kerapatan bertambah dari Na ke Al, lalu berkurang dari Al ke Ar. Nilai kerapatan bergantung pada massa atom. Jari-jari atom, semakin besar massa atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil. Karena kekuatan tarik-menarik antara inti atom dengan kulit terluar semakin kuat. Sehingga kerapatan dari Na ke Al semakin besar. Nilai kerapatan semi logam Si tinggi terkait dengan kekuatan ikatan kovalennya pada struktur kovalen raksasa. Selanjutnya, variasi nilai kerapatan non-logam P sampai Ar terkait dengan kekuatan gaya London S. Selanjutnya, yang kedua, kekerasan bertambah dari Na ke Si. Kekerasan adalah resistensi terhadap goresan atau penetrasi permukaan bahan. Pertambahan kekerasan dapat dijelaskan dari kekuatan ikatan logam yang meningkat dari Na ke Al dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Yang ketiga, titik leleh dan delta H FUS atau perubahan kalor leleh bertambah dari Na ke Si lalu berkurang dari Si ke Ar, yang menunjukkan energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol padatan menjadi 1 mol cairan pada titik lelehnya. Kenaikan titik leleh dan delta H FUS dari Na ke Si dijelaskan dengan kekuatan ikatan logamnya yang meningkat dari Na ke Al dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Sedangkan kecenderungan penurunan titik leleh dan delta H FUS dari Si ke Ar terkait dengan variasi kekuatan gaya London. Titik didih dan delta Hv bertambah dari Na ke Si lalu berkurang dari Si ke Ar. Perubahan kalor didih delta Hv menunjukkan energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol zat cair menjadi 1 mol gas pada titik didihnya. Kenaikan dan penurunan titik didih serta delta Hv dapat dijelaskan seperti halnya kecenderungan titik leleh dan delta HFUS2. Kekerasan bertambah dari Na ke Si. 5. Daya hantar listrik dan daya hantar panas logam Na, Mg, dan Al lebih baik dibandingkan semi logam Si dan non-logam P, S, Cl, dan Ar. Dikarenakan daya hantar listrik berkaitan dengan pergerakan muatan listrik karena pengaruh pergerakan elektron bebas. Daya hantar panas berkaitan dengan jumlah partikel untuk meneruskan energi kinetik kepada partikel lainnya. Logam Na, Mg, dan Al memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik, dikarenakan mereka memiliki elektron valensi dalam ikatan logam yang bergerak bebas. Sedangkan semi logam
Si memiliki daya hantar panas dan listrik yang cukup baik dibandingkan non-logam, karena non-logam itu tidak memiliki elektron bebas dan memiliki daya hantar panas karena pengaruh melemahnya kekuatan ikatan London, sehingga partikel menjadi mudah bergerak. Sifat kimia unsur periode ketiga, sifat produksi dan sifat pengoksidasi. Harga energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, sehingga semakin sukar melepaskan elektron. Artinya, sifat produksinya semakin berkurang, sedangkan sifat pengoksidasinya semakin bertambah. Daya produksinya dan pengoksidasi unsur-unsur periode ketiga ini dapat dilihat dari harga potensial reduksinya pada tabel berikut. Nah, bisa kita lihat dari tabel yang ada di sini, itu nilai potensial reduksinya dari kiri ke kanan itu semakin bertambah, yang artinya sifat produksinya semakin berkurang, tetapi sifat pengoksidasinya semakin bertambah. Dan semakin besar, ke kanan kan semakin besar, maka semakin sukar dia melepaskan elektron. Setelah itu, pada bagian yang B, sifat logam dan non-logam. Logam memiliki sifat dapat menghantarkan listrik. Padatnya dapat ditempa dan di permukaannya memiliki kilap khas logam. Adapun non-logam umumnya tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Unsur logam cenderung membentuk ion negatif. Sifat logam unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin lemah. Ini berhubungan dengan harga keelektronan negatifannya yang semakin bertambah. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di bawah ini. Sifat asam basa. Sifat asam berkaitan dengan non-logam, sedangkan sifat basa berkaitan dengan logam. Sifat asam atau sifat basa dari suatu unsur bergantung pada konfigurasi elektron dan harga energi ionisasi unsur-unsur tersebut. Berikut tabel sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Unsur NaOH memiliki ikatan ionik dan bersifat basa kuat. Unsur MgOH2 memiliki ikatan ionik dan bersifat basa kuat. Unsur AlOH3 memiliki ikatan ionik kovalen dan bersifat amfoter. Unsur SiOH4 memiliki ikatan kovalen dan bersifat asam sangat lemah. Unsur POH5 memiliki ikatan kovalen dan bersifat asam lemah. Unsur SOH6 memiliki ikatan kovalen dan bersifat asam kuat. Unsur ClOH7 memiliki ikatan kovalen dan bersifat asam sangat kuat. Senyawa hidroksida bersifat basa. Umumnya, jika senyawa tersebut dapat melepas ion OH-, ini berlaku untuk M atau unsur periode ketiga, dengan energi ionisasi kecil seperti logam, natrium, magnesium, dan aluminium. M akan mudah melepas elektron menjadi muatan parsial positif, dan elektron tersebut akan diterima oleh atom O yang akan menjadi muatan parsial negatif. Senyawa hidroksida bersifat asam. Senyawa hidroksida bersifat asam jika senyawa tersebut melepas ion H+. Hal ini berlaku untuk unsur M dengan energi ionisasi yang besar. Akibatnya, senyawa MOH tidak dapat melepas ion OH-, akan tetapi karena ikatan O dengan H bersifat polar, maka dapat bereaksi dengan pelarut atau terhidrolisis, akan melepas ion H+. Reaksinya sebagai berikut. Dengan MOH menghasilkan MO- ditambah H+. Sifat basa hidroksida berkurang dan sifat asam hidroksid bertambah dari logam Na ke Cl. Senyawa hidroksida dari unsur periode ketiga di sebelah kanan Si sampai Cl bersifat tidak stabil dan cenderung terurai menjadi senyawa asamnya. Beberapa hidroksida yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, SiOH4 menghasilkan H2SiO3 ditambah H2O. Yang kedua, SiOH4 menghasilkan H2SiO3 ditambah H2O. Yang ketiga, SOH6 menghasilkan H2SO4 ditambah H2O. Yang keempat, ClOH7 menghasilkan HClO4 ditambah H2O. Karena unsur tersebut belum stabil, jadi bereaksi dengan air agar unsur menjadi stabil. Kekuatan asam basa hidroksida. Yang pertama, natrium hidroksida atau NaOH. NaOH tergolong basa kuat karena memiliki nilai Kb yang sangat besar. Yang kedua, magnesium hidroksida atau MgOH2. Magnesium hidroksida merupakan basa lemah karena sukar larut dalam air. Yang ketiga, aluminium 3 Romawi hidroksida atau AlOH3. Merupakan basa yang sangat lemah, sekaligus asam yang sangat lemah karena sukar larut dalam air. Karena AlOH3 dapat bersifat asam dan basa, maka disebut juga sebagai amfoter, dengan unsur AlOH3 asam ditambah NaOH basa.
menghasilkan NaAlOH4. Yang kedua, AlOH3 basah ditambah 3HCl asam menghasilkan AlCl3 ditambah 3H2O. Yang keempat, silikon 4 Romawi hidroksida atau SiOH4 dan H2SiO3 merupakan asam lemah, bersifat tidak stabil dan cenderung terurai menjadi SiO2 dan H2O. Yang kelima, fosfor 5 Romawi hidroksida atau POH5 dapat berupa H3PO4 adalah asam lemah dengan nilai Ka1 7,45 dikali 10⁻³ dan Ka2 6,2 dikali 10⁻⁸. Yang keenam, belerang 6 Romawi hidroksida atau SOH6 dapat juga berupa dengan H2SO4, merupakan asam kuat dengan nilai Ka1 yang sangat besar dan Ka2 1,1 dikali 10⁻². Yang ketujuh, klorin 7 Romawi hidroksida atau ClOH7 dapat berupa juga dengan HClO4, adalah asam yang sangat kuat dengan nilai Ka yang sangat besar. Yang kedelapan, argon atau Ar sama dengan 18. Unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Argon merupakan gas mulia yang paling umum di atmosfer bumi. Argon memiliki kelarutan dalam air yang kurang lebih sama dengan oksigen dan 2,5 kali lebih mudah larut dalam air ketimbang nitrogen. Selanjutnya sifat khusus unsur periode ketiga, yaitu aluminium, silikon, fosfor, dan belerang. Untuk natrium, itu sudah dibahas dalam subbab alkali, magnesium dalam subbab alkali tanah, dan argon dalam subbab golongan gas mulia. Yang pertama yaitu aluminium. Adalah unsur dengan persentase ketiga terbesar di kerak bumi. Selanjutnya silikon, yaitu unsur terbanyak kedua setelah oksigen yang terdapat di kerak bumi. Yang ketiga fosfor. Fosfor tidak ditemukan secara bebas di alam, sebagian besar berupa batuan. Yang terakhir, belerang atau sulfur. Di alam ada dalam keadaan bebas sebagai kristal S8 atau amorf. Aluminium memiliki sifat fisik yaitu logam putih dan mengilap, ringan, relatif lunak dan ulet, sukar mengalami korosi, dan massa jenis relatif rendah. Aluminium adalah unsur logam yang tidak ada bentuk bebasnya di alam. Walaupun begitu, unsur aluminium tersebar luas di kerak bumi. Batuan yang mengalami aluminium yaitu Al2SiO5 atau aluminium silikat atau tanah liat, Al2O3.H2O atau bauksit, Na3AlF6 atau kreolit, dan Al2O3 atau korundum. Sifat-sifat aluminium lebih banyak ditentukan oleh sifat ion Al3 yang memiliki kerapatan muatan sangat besar. Hal itu menyebabkan ion Al3 bisa menarik pasangan elektron dari ion negatif yang dekat dengannya. Semakin besar ukuran ion negatif yang ditarik, senyawanya semakin mudah terpolarisasi sehingga ikatannya meningkat dari ikatan ion menjadi ikatan kovalen. Secara ekonomis, Al lebih banyak didapat dari biji bauksit. Bauksit adalah senyawa Al oksida hidrat atau Al2O3.H2O. Pemisahan aluminium dari biji bauksit dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pemurnian biji bauksit atau dikenal dengan proses Bayer. Biji bauksit harus dimurnikan terlebih dahulu karena bauksit tidak hanya mengandung Al2O3.H2O tetapi ada juga zat pengotor seperti oksida-oksida lain. Buat misahinnya, pertama bauksit dihaluskan, kemudian dilarutkan ke dalam NaOH pekat dalam wadah yang bertekanan sehingga Al2O3 larut membentuk NaAlOH 4 kali. Jika dalam persamaannya yaitu Al2O3 solid ditambah 2 NaOH aqueous ditambah 3 H2O liquid menghasilkan 2 NaAlOH 4 kali aqueous. Sedangkan zat pengotornya sebagai endapan. Untuk misahinnya dilakukan dengan cara disaring. Selanjutnya, Al diendapkan dengan mengalirkan gas CO2 ke dalam larutan NaAlOH 4 kali. Setelah itu diencerkan dan akan membentuk endapan AlOH 2 kali, bisa disaring, dikeringkan, kemudian dipanaskan agar diperoleh Al2O3 murni. Selanjutnya ke tahap elektrolisis Al2O3 atau proses Hall-Heroult. Al2O3 yang murni tadi dicampurkan dengan kreolit atau Na3AlF6 sekitar 2-8%.
Pencampuran ini gunanya untuk menurunkan titik leleh Al2O3 dari 2000 derajat Celcius menjadi sekitar 850 sampai 950 derajat Celcius. Selanjutnya ke proses elektrolisisnya. Elektroda yang digunakan baik anoda atau katodanya yaitu grafit. Katodanya yaitu Al3+ liquid ditambah 3 elektron menghasilkan Al liquid. Kemudian anodanya 2O2- liquid menghasilkan O2 gas ditambah 4 elektron. Kemudian disamakan dengan katodanya dikali 4 dan anodanya dikali 3 menghasilkan 4 Al3+ aqueous ditambah 6 O2- aqueous menghasilkan 4 Al ditambah gas juga O2. Logam Al cair akan mengendap di bawah lelehan campuran dan akhirnya secara berkala bisa diambil. Selanjutnya itu silikon. Silikon di alam bisa didapat dalam bentuk mineral silikat atau mineral kuarsa yaitu SiO2. Silikon dipisahkan dari senyawanya dengan cara mereduksi SiO2 menggunakan karbon atau CaC2. Silikon yang dihasilkan belum murni sehingga perlu dimurnikan dengan proses zone refining. Pemisahan silikon dari mineral kuarsa dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama reduksi SiO2 menggunakan karbon, kemudian yang kedua zone refining. Dalam mereduksi SiO2 menggunakan karbon, yaitu SiO2 solid ditambah karbon solid menghasilkan Si solid ditambah gas karbon dioksida. Setelah itu didapat silikon yang perlu dimurnikan terlebih dahulu melalui proses zone refining. Proses ini dimulai dengan mengubah silikon menjadi SiCl4, kemudian direduksi lagi dengan gas hidrogen, yaitu persamaannya SiCl4 ditambah 2H2 menghasilkan Si ditambah 4HCl. Setelah itu terbentuklah silikon murni. Yang ketiga, fosfor. Fosfor di alam terdapat dalam bentuk mineral apatit Ca9PO4 6 kali titik CaX. X itu bisa fluor, klor, dan OH atau hidroksida, dan batuan fosfat Ca3 atau PO4 2 kali. Fosfor dipisahkan dari senyawanya dengan cara mereduksi batuan fosfor menggunakan SiO2 dan karbon. Fosfor bebas merupakan molekul tetraatomik atau P4. Molekul tetraatomik yaitu molekul yang terdiri dari 4 atom. Fosfor P4 mempunyai 2 bentuk kristal, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Bentuk kristalnya pada fosfor merah tersusun membentuk rantai dan fosfor putih tersusun membentuk suatu tetrahedral. Pada fosfor putih, karena bentuknya tetrahedral, maka P4-nya membentuk sudut 60 derajat. Atom-atom ini akan lebih mudah putus dan mudah bereaksi, sehingga fosfor putih memiliki titik didih dan titik leleh lebih kecil dari fosfor merah. Titik didih fosfor putih yaitu 280,3 derajat Celcius dan titik lelehnya 44,2 derajat Celcius. Sedangkan fosfor merah titik didihnya 430 derajat Celcius dan titik lelehnya 590 derajat Celcius. Karena bentuk fosfor putih tetrahedral jadi lebih reaktif, makanya fosfor putih bisa larut dalam pelarutan polar. Sedangkan fosfor merah tidak bisa larut karena bentuknya kristal membentuk rantai yang ikatannya lebih kuat daripada ikatan tetrahedral. Di alam, fosfor banyak ditemukan dalam bentuk senyawanya, misalnya hidroksiapatit atau C5PO4 3 kali OH dan fluorapatit atau Ca5PO4 3 kali fluor. Senyawa ini bisa ditemukan di dalam mineral fosfor. Buat menghasilkan fosfor dalam bentuk P4 dapat diperoleh dengan mengolah mineral fosfat, misalnya kalsium fosfat. Yang pertama dilakukan dengan batuan fosfat, kokas, dan pasir silika dipanaskan dalam suhu sekitar 1200 derajat Celcius
sampai 1500 derajat Celcius. Dari pemanasan ini dihasilkan uap fosfor yang dikeluarkan melalui presipitor elektrostatis. Kemudian uap fosfor dimasukkan ke dalam menara air dan disemprotkan air dengan sekitar 70 derajat Celcius. Setelah itu didapat fosfor dalam bentuk cair. Kemudian yang kedua, fluorapatit, yaitu dengan cara mereduksi fluorapatit menggunakan silika dan karbon. Reaksi 2CA3PO4 2 kali CaF2 ditambah C ditambah 6 SiO2 menghasilkan C4 tambah 4 CaSiO6 ditambah CO2 ditambah 2 CaF2 dihasilkan Pa4 atau fosfor. Gas fosfor ini kemudian dikondensasikan menjadi padatan fosfor. Yang terakhir yaitu belerang. Belerang paling stabil dalam bentuk kristal yang terdiri dari molekul S8 dengan struktur yang berbeda. Kristal belerang memiliki dua alotropi, yaitu kristal monoklinik dan rombik. Kristal rombik berbentuk seperti bola ketupat dan stabil pada suhu kurang dari 96 derajat Celcius. Sedangkan kristal monoklik berbentuk seperti jarum yang stabil di suhu di atas 96 derajat Celcius. Peristiwa seimbangnya dua bentuk kristal alotropi ini disebut dengan enantiotropi. Senyawa belerang di alam dapat berupa gas H2S, batuan gipsum CaSO4, pirit FeS2, kalkopirit CuFeS3, dan galena PbS. Belerang bisa diperoleh secara langsung di kawah gunung atau dari deposit belerang di bawah tanah dengan cara fresh. Proses ini dilakukan dengan memompa air super panas bertekanan tinggi ke belerang. Hasilnya, belerang akan meleleh. Suhu air yang digunakan sekitar 140 derajat Celcius, karena titik leleh belerang 120 derajat Celcius. Tekanan yang tinggi bikin lelehan belerang keluar lewat pori-pori tanah. Lelehan ini akan membeku atau mengkristal di permukaan tanah karena perbedaan suhu yang besar. Manfaat unsur periode 3 dalam kehidupan. Yang pertama ada natrium untuk pembuatan ester, Na-benzoat untuk pengaweten makanan, isi dari lampu kabut kendaraan bermotor, dan natrium hidroksida untuk membuat sabun dan kertas. Selanjutnya ada magnesium yang berfungsi untuk proses produksi logam dan semen, untuk membuat konstruksi pesawat, membuat lampu kilat, dan magnesium karbonat untuk pembuatan kosmetik. Lalu ada aluminium yang digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, untuk membuat berbagai alat masak, tawas atau aluminium sulfat sebagai penjernih air, dan yang terakhir untuk membuat magnet yang kuat. Silikon. Silikon berfungsi untuk pembuatan semikonduktor, membuat enamel. Silikon dioksida dipakai dalam pembuatan kaca, membuat IC, yaitu sebagai otak peralatan elektronik. Lalu ada fosfor. Fosforus putih digunakan untuk pembuatan asam sulfat, dan fosforus merah untuk korek api, serta sebagai bahan dasar pupuk fosfat dan superfosfat. Selanjutnya ada sulfur yang digunakan dalam baterai, untuk obat pencahar atau garam Inggris, pembuatan pupuk dan pada fungisida, serta seng sulfida untuk bahan pelapis layar televisi. Klorin. Klorin berfungsi untuk proses pemurnian air, dipakai pada disinfektan, untuk membunuh bakteri pada air minum, menghilangkan tinta pada daur ulang kertas. Dan yang terakhir argon, yaitu untuk mendeteksi sumber air tanah, untuk roda ban mobil mewah, pengisi bola lampu, dan pembuatan silikon.